Apa kelebihan orang gila? Selama hidupnya di masa gila, inya kada pernah membenci orang, inya kada pernah mencaci orang. Pernahlah kita melihat orang gila di sini menghina orang gila di sana, orang gila di sana mencaci orang gila di sini. Suahlah, kada pernah. Kenapa? Inya sadar diri, inya sama pada gila. Kita ni kada sadar. Kenapa mak mencaci orang? Kada bertemu tahan di YouTube maulah di HP mencaci orang habis-habisan. Nang sana mencaci orang gila, kada suah baca cacian. Berarti kita ni kada lebih hebat daripada orang. Malih nyambet. Hagi napa kita sombong? Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau merasa hebat, kenyataan kalah dengan orang gila. Orang gila tu kada pernah menguyak orang. Orang gila kada pernah meribah, menceritakan aib orang. Pernahlah kita melihat orang gila berantuk dudukan di warung kopi pepagian menyambeti orang, sualah. Malah kita nang waras sambil mengopi nyambeti orang. Berarti kita kada lebih baik daripada orang. Orang gila inilah. Jangankan menguyak orang, inya sama inya bertamuan kada betaguran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib, alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan, wabil khusus guru kita Tuan Guru Haji Nabhan yang menjadi sebab datangnya ulun di tempat ini guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah sekaligus haul abah guru sekumpul. Peristiwa yang sangat amat luar biasa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit pertama sampai kepada langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, pada akhirnya menerima perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya bukan 5 tapi 50. Cuman sebelum turun ke alam dunia,
Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, umat pian kada sanggup, minta kurang saja. Nabi sependapat dengan Nabi Musa, tapi kada mau langsung kembali menghadap Allah minta kurang, karena tadi di perjalanan bersama dengan malaikat Jibril. Beliau minta persetujuan hulu kepada malaikat Jibril, sampai malaikat Jibril mengisyarat ia baru berangkat. Ini bahasa isyarat kepada kita, sehebat apapun kita, tetap kita menghargai orang lain, apalagi orang-orang yang dituhakan. Nabi itu paling hebat sudah, pendapat Nabi paling hebat, tapi Nabi minta persetujuan dahulu dengan malaikat Jibril. Bahkan Nabi itu hatta hawa ijil baiti musyawarah, sehingga Nabi itu sampai-sampai kepentingan rumah tangga Nabi mesti berunding, kada sembarangan. Maka itu kalau kita mengambil keputusan hasil daripada tukar pikiran, maka jarang terjadi salah menyalahkan. Tapi kalau keputusan diambil tanpa minta pendapat dengan orang lain, itu bisa terjadi salah menyalahkan. Ada kisah orang ini laki bini, nang laki ini tulak motong karit pakai sepeda tinjak. Sepeda tinjak ditinggal di muhara jalan. Sidin motong karit ke tengah kabun. Rupanya subuh itu ada anak muda yang tanggung macal. Macal kada juga cuma tanggung. Melihat sepeda parai dicuntannya tapi kada dihabisakannya. Ban hadapan nang dihadap ban sebelah nang dihadapan dipaculnya. Itu yang dicuntannya karena nyaman pang melepaskan ban nang dihadapan daripada ban belakang. Sisanya digantungnya ke pohon karit. Bannya dibawanya bulik, kan memberi muar yang itu tuh. Agak wanga-wangal juga malingnya. Sekalinya nang Tuhan ni imbah motong karit hendak bulik. Sekali dicari sepedanya hilang. Ai jenang Tuhan tadi sepeda ulun andak di sini. Ini kenapa kada ada? Oh, mungkin dicuntan maling. Apa jenang Tuhan tuh? Alhamdulillah ya Allah. Walaupun hari ini sepeda hilang, tapi engkau pernah titipkan ulun bersepeda bertahun-tahun sudah. Hanya hari ini engkau ambil, tapi bertahun-tahun yang lalu ulun nyaman pakai sepeda. Ini orang kada mau mengeluh. Nang diingat nikmat bukan bala. Makanya ulun berjalan ke rumah guru Kai Haji Muaz Martapura. Begitu ulun hendak bulik, Sidin menyuruh bertahan. Ujar Sidin, abah guru sekumpul bepasan, hidup ni nang diingat nikmat saja. Jangan mengingat bala, supaya jangan mengeluh hidup ni, supaya bersyukur saja. Walaupun wahini kita berjalan berkisut, bini betingkaung, mirip anak kambar di masa lalu. Maraha, jangan mengingat ngini, ingat nikmat waktu muda. Kita pernah hidup lagi anum. 60 tahun kita sigar, 60 tahun kita gagah, 60 tahun kita bisa hendak kemana-mana. Hanya tahun ini kita kada kawa kemana-mana lagi. Jangan ingat itu, tapi syukuri nikmat yang sudah kita terima. Kalau cuman sehari ini sepeda diambil Allah, padahal bertahun-tahun sudah nikmat diberi Allah, mengeluh, malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tuhuk nyaman, hanya sekali ini Allah mengambil, kenapa kita mengeluh?
Malu kita. Supaya kita nih bersyukur. Sekali dicari-cari, ternyata ada tergantung di pohon karit. Nah, Jasidin, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Baju cuntan kada dihabisakannya. Masih disisakan Jasidin untuk ulun. Kita kada maingat nang hilang. Yang kita ingat sisanya masih ada. Sekali diturunakan, hendak ditunggangi kada kawa. Karena bannya hilang sebelah. Ayuh hasapida aja kita bergantian. Tulakannya ikam memikul aku. Bulikannya aku memikul ikam pulang. Orang kada mau rugi, nang diingat nikmat aja. Sampai ke rumah. Rupanya nang bini kada ada di rumah. Bata tapas pakaian ke pinggir sungai. Kada lawas datang bejujung bakul tatapasan. Sekali diperiksa oleh nang laki, bunil bini pulang hilang sebelah. Oja nang laki kemana bunil pian sebelah. Oja nang bini takait gugur ke sungai. Ada kawa lagi menjamba. Ai janang bini mana ban sepeda pian sebelah juga. Janang laki dicuntan maling. Maling itu bubungulan juga jisitin. Menyuntan kada dihabisakannya. Ai janang bini kita ni betul-betul senasib dan sependeritaan. Mungkin waktu menikah semalam tersalah berjanji. Siap hidup bahagia bersama, menderita bersama. Imbaham tak imbai. Nang bini hilang bunil sebelah, laki hilang ban sepeda sebelah. Makan tengah hari sama-sama berpikir baik. Nang bini berpikir maras, lakiku memotong karit bila kada bersepeda. Baik jenang bini sisa bunil sebelah ni ulun jual ke pasar. Duitnya tukarakan ke ban sepeda sebelah. Maraha ulun kada bebunil asal laki ulun ban sepedanya dua belah. Kawa motong karit bersepeda. Rupanya nang laki berpikir sama. Maras bini ulun janang laki bunil sebelahannya. Napa aja tetangga di sebelah. Maka bini orang tu bunil sebelahannya. Baik ulun mengalah janang laki. Sisa sepeda ni ulun jual ke pasar. Duitnya tukarakan ke bunil bini sebelah. Tapi kada berunding. Isuk sama-sama ke pasar. Nang bini berdahulu membungkus bunil. Jual bunil tukar ban sepeda sebelah. Nang laki jual sepeda tukar bunil bini sebelah. Bulik ke rumah kiting-kitingan sebelah seorang pulang. Makanya Nabi mengajari kepada kita berunding. Nang apa aja berunding. Saling harga menghargai. Saling hormat menghormati. Ulun pernah suah diundang panitia. Mungkin panitia ni berundingnya kada klop, kada matang. Yang satu mau undang ulun, ada panitia nang lain mau undang nang lain. Datang teimbai malam tuh. Ulun tadi dulu datang kada lawas datang mobil sedan dari kota Jambi. Ulun ni berdiam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Jambi dengan kami itu perjalanan 120 pal. Berarti 2 jam lebih. Sekalinya datang kiai pengasuh pondok pesantren dari kota Jambi. Terpikir ulun kenapa sidin datang? Kalau sidin datang ceramah kenapa ulun disuruh ceramah? Kalau ulun ceramah kenapa sidin datang? Kalau ceramah berdua lebih kada mungkin. Habis ditinggalkan jemaah bulikan. Kada peritahan lawas mendengar ceramah habis tahan. Bingung ulun, bingung panitia lagi. Keluar masuk, masuk keluar. Keluar masuk, masuk keluar. Sekalinya menggawil dari belakang. Ustadz dia minta maaf pian malam ni kada jadi ceramah. Jar ulun kenapa ada kiai tuha datang dari Jambi. Jar ulun alhamdulillah kada apa-apa. Ulun kawa mendengar. Cuman guru je kena baca doa, tapi pikir ulun kenapa ulun baca doa, guru-guru tuha banyak yang hadir. Cuman pikir hati, panitia ini menjaga perasaan ulun. Biar ulun ni jangan tersinggung. Padahal jujur ulun akui, sedikit kada tersinggung. Cuman hati kada nyaman. Awak setilan mantap dah. Kada jadi apa kata dunia.
Sekali ulun berkisah awan kawan ulun. Jar kawan ulun ngintuk kada seberapa belum. Di tempat kami katanya penceramah datang berempat. Tapi panitia kada kalah pikir saikong suruh mengaji. Yang saikong suruh baca berjanji. Dulu kan berjanji pang. Simtodurar kan tahanyar sedikit, talawas berjanji. Sekalinya nang saikong suruh ceramah. Yang panuhannya suruh baca doa. Ulun jawab, untung kada berlima. Cakap berlima pas nang kalimat tukang jaga nasi bungkus. Nah, kan? Meliset. Terjadi salah menyalahkan. Maka Nabi itu paling hebat pendapat, paling hebat orang, paling dikasihi Allah. Tapi beliau minta pendapat hulu. Setelah itu minta kurang, dikurangi 5. Ya Nabi Musa belum. Ada kawa. Kalau 45 gin kada kawa belum. Kalau 45 kita hidup di alam dunia cuman 24 jam. Kalau 45 dibagi rata setengah jam sekali sembahyang. Kada sholat apa-apa kita. Hanya imbah sembahyang bulik ke rumah. Besalin, culup silawar hendak ke kabun. Azan pulang, pacul pulang silawar. Sembahyang pulang. Imbah sembahyang culup pulang silawar. Azan pulang, pacul pulang. Sembahyang pulang. Imbah sembahyang culup pulang silawar. Imbah menculup azan pulang, pacul pulang. Akhirnya silawar penggawian rabit culup pacul bang. Yang kasihan nasib kaum. Pada kau beli ke rumah lagi. Tuha di masjid. Anyar mengancing lawang, ting jajam babulik pulang ke masjid. Dijamin Tuha di masjid. Akhirnya minta kurang lagi, minta kurang, tak tinggal 5. Yang 5 nih kada kau ditawar lagi. Ini harga mati. Setuha apapun kita, sesibuk apapun kita, sembahyang 5 waktu kada kau ditawar lagi. Kalau kada kawa lagi sembahyang berdiri, sembahyang berduduk. Kada kawa sembahyang berduduk, sembahyang berabah berhiring. Kada kawa betilantang. Kada kawa juga berisyarat tangan. Kada kawa juga berisyarat mata. Kada kawa juga ingat di hati. Kada kawa juga mati. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati. Dijadikan Nabi ra'su kulli ibadah. Sembahyang itu kepalaan setiap amal ibadah. Sembahyang itu ya Nabi miftahul jannah. Anak kunci surga. Bila kita aktif sembahyang apalagi berjamaah, berarti kita sudah dapat anak kunci surga. Sembahyang itu ya Nabi awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Awal-awal yang diperiksa pada hari kiamat. Inilah inti dari peringatan Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi diberangkatkan, terlebih dahulu hati Nabi dibersihkan. Dibawa ke tepi telaga Zam-Zam. Dibersihkan hati Nabi pakai banyu Zam-Zam. Maka banyu yang paling mulia saat ini di alam dunia adalah banyu Zam-Zam. Adapun air yang keluar dari jari Nabi setelah Nabi wafat itu kada ada lagi. Yang ada sekarang ini bertaburan di mana-mana adalah banyu Zam-Zam. Kenapa banyu Zam-Zam paling hebat? Karena pernah membasuh hati Nabi. Kenapa banyu Zam-Zam paling hebat? Karena katanya ada kaul mengatakan air Zam-Zam itu berasal dari surga. Lalu ada yang berkata, lah kalau itu dari surga, kenapa rasanya lebih kurang dengan banyu putih nang di Kapuas? Jawabnya itu Zam-Zam diminum bukan litalazus, bukan hendak bersedap-sedap. Kalau hendak bersedap-sedap, minum teh susu atau kopi susu atau STMG. Nah, ulun tahu di Banjarmasin ada STMG. Amun hendak sedap. Tapi banyu Zam-Zam diminum lit tabaruk untuk mengharap berkah. Karena banyu Zam-Zam obat bagi segala macam penyakit. Kenapa hati yang dibersihkan? Karena hati adalah supir kehidupan. Kenapa hati Nabi dibersihkan? Padahal hati Nabi kadang menerima karat. Hati Nabi bagaikan emas. Kada sama hati kita.
Kalau hati kita ini tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati kita ini bisa berkarat seperti karatnya wasi. Makanya hati kita ini bagaikan besi, kata kau dilintok. Amun sudah karas hati tahan patah. Tapi hati Nabi bagaikan emas kawa dilintok dan kada pernah menerima karat. Kenapa hati dibersihkan? Isyarat kepada kita. Kita ini lebih menjaga hati. Kenapa sebab? Karena hati itu sopir kehidupan. Baik apa tidak kita tergantung hati. Kalau hati kita baik, perjalanan hidup kita mesti baik. Ibarat mobil. Baik apa tidak perjalanan mobil tergantung sopirnya. Kalau sopirnya pengalaman, sopirnya tenang, sopirnya hati-hati membawa mobil, penumpang nyaman. Bisa teguringan. Apalagi memang asli pengguringan. Orang pengajian jin seguring sih, apalagi di mobil kenyamanan. Kenapa maka teguringan dalam mobil? Karena sopirnya hebat. Coba tarai kalau sopirnya kada beres, sopirnya kada pengalaman, sopirnya kada hati-hati, jajaknya gas bakajut, terjungkang ke belakang, jajaknya rem bakajut, terjurambak ke hadapan, di tikungan tancapnya gas, awak sama awak berhantam. Kenapa kita selalu berhantam? Kenapa kita selalu tidak akur? Jawabnya satu, karena hati kita bermasalah. Maka itu ada nyanyian, jagalah hati, jangan kau nodai. Cuman saja ada yang nambahi, jagalah suami, jangan sampai tak kawin lagi. Siapa kan nambahi? Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi menegaskan penyakit hati yang sangat berbahaya. Mengambil wahyu Allah kepada Nabi Musa bin Imran. Inna ummahatil khataya salasun. Kata Nabi, sesungguhnya sumber-sumber kesalahan itu karena ada 3 macam penyakit hati. Kalau yang 3 ini ada di hati kita, maka selalu tersalah dalam melangkah, selalu salah dalam menilai orang, selalu salah dalam bertindak. Kenapa? Karena ada penyakit hati sebanyak 3 macam. Pertama, al-kibru, kena penyakit sombong. Sombong itu jan Nabi batarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar, meremehkan orang lain. Kalau bahasa kami ditungkal, katuju maha hapak orang. Bila orang sikit-sikit maha hapak orang, itu kena penyakit sombong. Coba lihat sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengambil hadis Nabi. Kalaulah kata Nabi iblis tahu sahabat Umar itu ada di satu jalan, niscaya iblis mencari jalan yang lain. Kada wani kawan sahabat Umar itu kada wani. Tapi sahabat Umar begitu ditegur, beliau menurut. Sidin mengadakan pengajian, pakai halakah, berkeliling jemaah banyak. Rupanya mungkin taliwat lawas sidin pengajian. Ada nang sakit parut. Makanya ulun jarang ceramah lawas. Kalau ku ada nang sakit parut, hendak bekantut, ditahaninya, alhamdulillah berhasil bekantut, kada bersuara, tapi berbau. Baunya tahambur di jamaah sampai ke sahabat Umar baunya. Dia sahabat Umar, siapa bekantut nih? Kenapa bekantut di pengajian? Ini kan suasana yang bagus. Ini kan pengajian menggembirakan Rasulullah. Kenapa bekantut? Maka baunya kada sempraka, bau tahi barang-barang. Oh dia sahabat Umar keluar ikam yang bekantut. Bau duk hulu, anyar masuk pulang. Sahabat Ali nagur. Jar sahabat Ali, hai sahabat Umar, baiknya jangan cuma nambah kantut disuruh keluar. Marah sidin. Ketahuan orang bau kantut, bau tahi barang-barang tadi begitu. Orang suruh keluar berataan, jar sahabat Ali. Bau duk berataan, kena suruh masuk berataan, menutupi rahasia aib orang nih. Kalau bekantut, lapas berbau, kada berdosa. Barang tak kantut. Tapi kalau memalukan orang, itu bermasalah. Daripada menyupani orang, sahabat Ali suruh keluar. Oh, sahabat Umar minta maaf tersalah ulun.
Ayo keluar berataan jesiden. Bauduk berataan. Kaina masuk berataan. Ulun minta maaf lah awan pian nang bakantut tadi coba. Kalau kita mengantuti orang, kita minta maaf wajar. Tapi kalau seorang karena kantuti orang, kita minta maaf tekor. Kalau hatinya kada bersih. Maka itu sahabat Umar hebat, kada sombong. Tersalah kembali. Tapi kalau orang sombong kada mau. Orang sombong tuh inya kada suka disalahkan. Tapi paling suka menyalahkan orang. Bila sedikit-sedikit menyalahkan orang, kena penyakit sombong. Maka itu boleh kita menghadapi orang salah tapi meluruskan, bukan menyalahkan. Luruskan aja. Jangan menyalahkan. Orang sombong kalau sudah salah, inya kada kau mailak, inya pasti mencari salah orang. Nyaman kada surangan salahnya bakawan. Kebetulan panaunya itu ada di pohon gulunya kan tahu. Tadi hulu orang tahu. Oh janang kawan, mas, itu ada panau di leher pian. Maka setabah libarnya ada kau mailak sopan siden. Napa jawab siden? Lumayan ja ulun biar bepanau ha. Tetangga di sebelah rumah orang tu di rumah ulun 6 tahun bakurap. Nah, kan mencari salah orang jadinya. Orang ubati panau hulu jangan cari kurap orang. Ini kurap orang dicari panau kada ubati. Nah, itulah orang sombong. Artinya apa? Jelek ulun masih ada nang jelek pada ulun. Kenapa? Kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Amunnya begaru kan beguyangan rumah, terbangunan kawan nang guring. Artinya masih ada nang jelek pada ulun. Ha, itu orang sombong. Orang sombong ni gengsian. Kada tahu kada mau bertakon. Ada kisah orang Banjar berjual itik yang hendak nukar orang Jawa. Jar orang Banjar itik kang. Jar orang Jawa iki lanang opo wedo. Artinya itik laki kah itik bini kah. Nah, orang Banjar kan kada paham lanang wido. Tapi kada mau bertakon gengsi, pura-pura tahu. Itik kang aja. Jar orang Jawa iki lanang apa wido. Jar orang Banjar bisa ai kangai berenang cuman kada laju. Nah, kan? Kaliru kan? Orang kalau kada tahu kita belajar, jangan pura-pura tahu. Ada kisah. Oh, orang ni pergi ke kampung orang. Sekalinya ada orang meninggal. Orang nyembahyangkan mayat. Sidin sopan kada umpat. Tapi kada suah sembahyang mayat. Orang pun belajar dulu kawan gawil, kawan seikong kayak pas sembahyang mayat nih. Ni kada umpat juga terabesan. Usalli ala hadzal mayit Allahu akbar. Umpat tai sidin juga bekicik-kicing mata kayak khusuk benar. Sisilangan aja sidin. Allahu akbar. Sekalinya imam takbir kedua. Allahu akbar aja imam. Sekalinya sidin Allahu akbar. Rokok sekalinya. Nya kada miti orang kiri kanan bang. Sekalinya imam nang ketiga Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah aja sidin. Imbah sembahyang mayit ditakuni kawannya. Kenapa pian sembahyang mayit pakai rokok? Ngalih hai ulun aja yang mati ini kawan akrab. Jadi penghormatan terakhir tarokok-rokok ulun jesiden. Nah, itu kan sombong kan. Sudah salah kan ngaku salah juga masih. Amun kayak itu jamaah kayak ini ay. Amun ini kawan akrab pian aja baca ya talqin. Waduh jadin musibah kedua pulang ini. Duduk ay begamat. Orang sombong bang, kada mau mengalah juga. Orang ngaku bang, padahal kada bisa apa payahnya. Ini pura bisa duduk mahanjam. Sekalinya, hai Pulan bin Pulan. Apabila datang 3 orang malaikat penanya kubur, ada yang berbisik 2 juga ngahai je. Sekalinya, berarti yang satunya palsu. Oh di sini. Orang sombong nih ngalih dia tuh. Ngalih tadi bang. Maka
Bersihkan hati, jangan sombong, ganti dengan tawadu. Ada ulun tetamu dalam kitab Hidayatus Salikin. Kita ni bertemu dengan semua makhluk Allah tetap kada boleh merasa hebat. Kenapa? Karena setiap makhluk Allah itu ada punya kelebihan. Falikulli syai'in maziyah. Maka tiap-tiap sesuatu pasti ada punya kelebihan. Kita bertemu dengan hayam. Kada boleh kita merasa lebih hebat daripada hayam. Karena hayam itu sesuatu dan dia punya kelebihan. Apa kelebihan hayam yang kita kalah? Kelebihan hayam. Hayam itu kalau sudah sanja, anaknya dikumpulkannya. Diiritnya masuk ke dalam kurungan hayam. Sehingga sampai wahini. Kada ada sejarahnya anak hayam berkeliaran di malam tahun baru. Nah, malam tahun baru tadi adalah kita melihat anak gadis hayam berkeliaran malam. Anak siapa yang berkeliaran di malam tahun baru? Anak gadis kita. Anak gadis hayam hanya bila sudah masuk ke kurangan isok hanya keluaran pulang. Kadisuah ulun lawas hidup dah. 54 tahun dah hidup. Kada pernah ada di perjalanan ketemu hayam begadang malam dudukan di pinggir jalan, kada pernah. Tarai coba mau contan maling. Berarti kita kada lebih baik daripada hayam tentang menjaga anak gadis. Kalah kalau hayam tuh kalanya subuh abahnya bekapak behimat, bakung kook membangunkan anaknya. Buka lawang kurungan hayam tuh pagi. Kada denang melandau lagi. Coba buka kamar anak. Mengaruh masih guring. Yang sadih abahnya masih guring juga. Kenapa? Katuhukan begadang di malam tahun baru. Hayam kada suah melandau. Kadang-kadang kamar bertulis pargum persatuan guring melandau. Cobalah bayangkan. Di mana kita sombongnya? Apa yang kita sombongkan? Awan hayam yang kita kalah. Bertamuan kita awan kucing. Kita kada lebih baik daripada kucing. Kucing tu inya kana'ah. Inya menerima apa nang ada. Kucing kada pernah mengeluh. Pernahlah kita melihat kucing mengeluh ke kucing tetangga di sebelah. Dudukan ungkung-ungkungan kucing memandirakan kita suahlah. Sekalipun kita kada adil awan kucing. Dan kucingnya pasrah apa nang diberi itu dimakannya. Julungi buntut iwak makannya. Julungi daging iwak makannya. Julungi kepala iwak makannya. Muyak cuntannya iwak seikong bawanya buka. Sekalinya ampunnya pemalar bang. Ambilnya sesapuli dihambatnya burit kucing. 2 kali melacung, 3 kali takamih. Iwak maka takipai. Tapi hebatnya kucing kada pernah menganggap. Pernahlah kucing dendam. Pernah ada kucing merajuk. Kada pernah. Kita kan hambat orang sesapu. Setahun kada naik lagi. Ini kucing karena hambat buritnya sesapu 3 kali takamih. Iwak takipai. Paling setengah jam kucing datang pulang. Beganaknya di bawah lawang pilit-pilit. Matanya ngiau. Jinya. Ya tahu pang pada salah. Kalau bahasa kita mungkin boleh masuk gini. Bisa kita johot setapu melacong pulang kucing tuh. Karena kada pernah mengeluh, merajuk kada suah, dendam kada suah, nyambati majikannya kada suah. Kadang-kadang kita memakan kepala ikan baung nang masak asam. Mengucup kita, kucing mahadangi, kitik-kitik buntut kucing tuh. Pilit-pilit matanya metihi kita bakucup kepala bawang. Wah, ja kucing ada makan nyaman nih. Paling tidak landir awan isangnya tertinggal. Lalu kucing bersuara, ngiau ja kucing. Tinggali oi jenya. Opahnya ampunnya, ai pemalarnya. Dikucupnya kepala ikan baung terberubut isangnya. Tertinggal kerongkongnya lagi. Timbai ke buncur sana. 2 kali kucing tajuramba menyasahi. Habis dimakannya beparak kucing pulang. Ngiau ja kucing. Terima kasih jenya. Antara 2 lah ada ngiau bebungulan jenya. Pemalar banget ja kucing ini.
habis berubut isangnya karena kucupnya. Ada pernah mengeluh kucing? Berarti kita kada lebih baik daripada kucing. Kucing kada pernah mengeluh, kada pernah merajuk, kada pernah dendam. Itulah kucing yang menerima hidup apa adanya. Dijentil talinganya terbalik berjauhnya. Karena kada laus berparak pulang. Kalah kita dengan kucing. Bertemu kita dengan anjing. Kita pun kada lebih baik daripada anjing. Karena ada yang dimiliki anjing, kita kada memiliki. Makanya Imam Syibli rahimahullah, sidin hendak menyobarang sungai pakai titian halus. Nah, rupanya ada anjing dari seberang sana hendak nyobarang juga. Imam Syibli kada jadi menyeberang. Dipersilahkannya anjing berdahulu menyeberang. Murid sidin bertakun, Tuan Guru, kenapa kita harus mengalah dengan anjing? Ujar guru, anjing punya kelebihan. Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja, kelebihan anjing itu ada 12 macam yang kita hampir kada sanggup menirunya. Kalau ulun terangkan yang 12 macam nih, sampai pagi kada selesai. Karena memang ulun kada hafal. Pertama, kelebihan anjing. Anjing kada mudah melupakan kebaikan orang. Kada mudah. Anjing pandai membalas jasa. Ada kitab menerangkan 3 hari saja anjing dikasih makan berturut-turut, 3 tahun akan datang kada bakal diigutnya. Ada di daerah kami, ulun menyaksikan seorang. Orang tuh sayang dengan anjing. Anjing tuh diberi makaninya, disayanginya, bilanya tulak bawanya, sekalinya meninggal dunia. Diantar ke pemakaman, anjing tuh berjurut umpat mantar. Dimakamkan, bulikan pengantarnya, anjing bertinggal sampai kemarian. Sampai sanja anjing tuh bertinggal. Malam hanya bulikan. Esok pagi ke situ pulang. Apabila bulikan, sanja hanya bulik. Jer adingku 7 hari berturut-turut anjing tu di kuburan dupang ongko-ongkongan dudukan. Tapi tahu entah baca Yasin kah tahlilan. Udah tahu lah. Kita makaam kawitan yang bersusah payah maharagu kita. Abah yang mencari nafkah sampai-sampai kada tertukar silawar handap maungkusi hidup kita. Mama kita mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita bertaruh nyawa, mengganalakan kita kada karuan guring. Kadang kita garing, mama garing. Sekali mama meninggal dunia, yang mengantar ke pemakaman, yang memikul jenazahnya orang lain. Padahal anaknya ba'anam, ganal-ganal anaknya, tapi kawitan tulak ke pemakaman orang yang memikul. Dimasukkan ke dalam kuburan, yang menjatuhkan tanah orang lain diupahkan. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi membalas jasa Sayyidah Khadijah. Begitu Sayyidah Khadijah meninggal dunia, dimasukkan ke pemakaman, Nabi yang menurunkan tanahnya dengan perlahan-perlahan. Kita kawitan orang yang menurunkan tanah. Habis dimakamkan, pengantar jenazah bulikan, anaknya bulik juga. Padahal abah kita, mama kita di alam kubur. Begitu pengantar jenazah melangkah pulang ke rumah masing-masing, itu akan menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Itu haru-haranya kada kau dibayangkan. Kalau amal kada cukup, itu paling berat tuh, paling berat. Tapi kenapa kita anaknya dilihatkan kawitan susah dalam kuburan? Kenapa kada bertinggal aja hulu? Caka bertinggal sejam di situ. Ba'anam ba'ading dudukan betul-betul di situ. Baca surah Yasin, baca surah Al-Waqiah, baca surah Ikhlas, baca tahlil, berdoa, paling kurang sejam dudukan di situ. Kenapa? Ini yang dikubur orang paling berjasa. Hebatnya kita tergantung doa kedua orang tua.
hebatnya kita, suksesnya kita kada terlepas daripada doa dan usaha kedua orang tua. Tapi apa ada? Orang bulikan, anaknya bulikan juga. Imbahnya kada dikunjungi lagi, mahadang tahun dudi. Sekali tahun dudi menyasal keganangan di kawitan, banyak pang masalah. Lalu menziarahi ke kubur kawitan, menggarung di atas kuburan. Ada orang yang melihat, Aicil, ja kenapa pian menangis di situ? Ulun menyasal, jalawas kada ziarah ke kubur mama, hanya ngini na dapat ziarah. Uja orang cil, itu lain kuburan mama pian, itu kuburan adul, hanya seminggu nang lalu mati. Tersalah-salah kuburannya. Ada pinandu lagi di mana anda kuburan kawitan, dia tahu lagi. Berarti apa yang kita sombongkan? Cara membalas jasa aja kita kada sanggup melawani anjing. Anjing tawakalnya bukan main. Anjing kalau berangkat kemana-mana, anjing kada pernah bersango. Suala melihat anjing ke kampung sebelah membawa nasi bungkus. Nya tahu di sana ada rezekinya. Anjing berserah dengan Allah sepenuhnya. Inya guring di bawah jerembah sanggup. Inya kada takutan dipatok ular. Inya pasrah tawakal. Inya bermalam-malam kada beguguringan. Itu minda bisolihin. Daripada kebiasaan orang-orang soleh, malam kada kawan guring. Kenapa? Dia menjaga rumah majikannya. Kita orang soleh, kenapa malam kada guring? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nang kita kada sanggup. Berarti kita kada usah sombong ah. Awan ngintu aja kada sanggup kita belum. Kulir ulun nyambat. Mun kita menyambat kada lebih baik daripada anjing kagak anuan pulang. Tapi kenyataannya kita kada sanggup. Bertamu kita dengan orang gila. Kita gin kada lebih baik daripada orang gila. Orang gila itulah punya kelebihan yang kita kada sanggup meniru. Apa kelebihan orang gila? Selama hidupnya di masa gila, inya kada pernah membenci orang. Inya kada pernah mencaci orang. Pernahlah kita melihat orang gila di sini menghina orang gila di sana. Orang gila di sana mencaci orang gila di sini. Sualah, kada pernah. Kenapa? Inya sadar diri. Inya sama pada gila. Kita ni kada sadar. Kenapa mak mencaci orang? Kada bertemu tahan di YouTube maulah. Maulah di HP mencaci orang habis-habisan. Nang sana mencaci orang gila kada suah baca cacian. Berarti kita ni kada lebih hebat daripada orang malih nyambat. Hagi napa kita sombong? Malu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau merasa hebat, kenyataan kalah dengan orang gila. Orang gila tu kada pernah menguyak orang. Orang gila kada pernah meribah, menceritakan aib orang. Pernahlah kita melihat orang gila berantuk dudukan di warung kopi pepagian menyambeti orang sualah. Malah kita nang waras sambil mengopi nyambeti orang. Berarti kita kada lebih baik daripada orang orang gila inilah. Jangankan menguyak orang, inya sama inya bertamuan kada betaguran. Ulun pas keluar dari pondok pesantren kami, ulun bulik dari Pekalongan tahun 95 Jawa Tengah. Mbah mundok di sana. Sebenarnya cita-cita ulun semalam hendak mondok di Pemangkih. Cuman kawan ulun tulakan bedahulu bulan Sa'ban. Ulun ngalang-alang ujian bulan Ramadan, hendak tulak kan kada nyaman nih di hujung kada selesai. Jadi ulun menselesaikan imbah puasa, dia ada lagi orang ke Banjar. Dulu ngalih pang ke Banjar nih 7 hari 7 malam pakai bis. Hendak menyeberang kadang sehari semalaman, hulu bertahan di Surabaya. Mahadang giliran menyeberang ke Banjar nih. Kata kawan ulun 6 hari, 7 hari hanya sampai tergantung antri penyeberangan. Jadi ulun ada nang berangkat ke Jawa Tengah, Pekalongan, ulun umpat ke situ. Bulik di situ tahun 95, ulun disuruh mengajar di pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Pengasuhnya Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Dato Ismail Nagara. Bersepupu sekali dengan Tuan Guru Abah Guru Berabai, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Berabai, sepupu sekali. Abah Sidin berdua berading. Dari tahun 95 ulun di situ masih bujangan.
Muridnya baru 34 waktu itu, sekarang 2000-an. Jadi hendak membuka pesantren perempuan pulang, dapat murid bibini berdua, gurunya kadeda. Carilah guru dapat tamatan dari Jawa Timur. Orangnya gadis, bungas pulang. Lalu mengajar di situ. Inya gadis, ulun bujangan. Inya kayak Ayu Tinting, ulun kayak Afgan. Lalu dinikahkan, dapat anak 3. Sekalinya anak ulun nanggana disekolahkan pulang ke Jawa Timur, nang tengah di Jawa Tengah, yang halus di sana aja. Bulik mengajar juga di situ. Minantu ulun sekolahkan di Pekalongan, bulik juga mengajar situ. Jadi ulun hendak ke pasar. Begitu hendak ke pasar, sekalinya ada melihat orang gila dari sana ke sini, dari sini ke sana, kan berkata peraungan berdua nih. Ulun bersilah bemendak memperhatikan apa runding orang berdua nih bila bertamuan. Sekalinya jangankan berunding, bataguran aja kata. Jadi kita di kampung nih kalau ada orang kada mau bataguran sebab satu masalah, itulah orangnya. Berarti kita kada lebih baik daripada orang. Untuk apa kita sombong? Lagian hebatnya kita nih tidak terlepas kerja sama orang lain. Kenapa kita hebat? Karena ada kerja sama orang lain. Makanya bila kita sombong diganti dengan tawadu, itu jalur khusus menuju surga. Kata Imam Syafi'i, ada 4 jalur khusus menuju surga, kada lewat hisab. 1, kerjakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Yang kedua, kerjakan setiap kebaikan, apa saja, karena kita kada tahu. Sebab kebaikan apa kita dapat ridha Allah. Kata sahabat Umar, kata marida fi taatin. Allah rahasiakan ridanya Allah ada di salah satu taat kita kepada Allah. Yang ketiga ialah tawadu tadi. Yang keempat, jalur menuju surga tanpa hisab adalah mengasihi, mencintai para aulia Allah. Makanya kita malam ini dirangkaikan dengan haul abah guru sekumpul, biar kita dapat meletakkan sidin dalam hati kita. Karena kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya kaina ada kaum manusia yang dia masuk surga cuma-cuma. Menurut amalnya tipis harapan hendak langsung surga. Tapi kok bisa langsung dapat jalur khusus? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang orang di hatinya tetap meletakkan orang-orang saleh di hatinya, mencintai para ulama, maka itulah nanti yang dapat jalur khusus menuju surga. Kita kalau lewat jalur hisab tipis harapan. Jangankan di dalam surga, jangankan di akhirat, di sekumpul aja kita malam Isnin acara haulnya, kita datang hari Ahad, imbah zuhur, kada dapat jalur khusus, hapok liur. Hendak beparak kamu salah tuh hapok, kada bakal dapat. Pakai perahu karit gin liwat nang sungai, kada dapat juga. Tapi kalau dapat jalur khusus, maka nyaman masuk ke dalam. Itu di dunia. Bayangkan di akhirat. Kemana mencari surga? Menang seluas itu dari awal manusia sampai kiamat terkumpul bertahan. Ini kan yang terkumpul kan cuma 4.100.000. Itu aja kada kau menembus. Bayangkan seluruh manusia kumpul di akhirat sana. Hendak kemana menuju ke surga? Hendak nelpon guru. Guru kan ibu HP juga. Ada kawa guru tolong kirimkan sirlok. Kenapa nanti sirlok? Guru aku gin aku jesidin 2 kemayayangan sudah. Kita nang guru gin kemayayangan di sana. Kayak apa? Sama-sama husnul khatimah aja kita sana sudah gelisah. Bayangkan kalau dosa banyak. Maka kita mencari jalur khusus. Jangan pernah berhenti menyayangi para aulia Allah. Kalau orang itu wali, Allah gerakkan orang untuk menghormatinya. Coba bayangkan 4 juta lebih yang datang. Kalau bukan wali, dia ada harapan. Dalam kitab Nasaihul Ibad itulah tanda ulama warasatul anbiya. Maka bila kita letakkan sidin dalam hati kita, yakinlah kita akan mendapatkan jalur khusus. Ada ulun dapat 3 kitab menerangkan. Karena di akhirat ada hamba Allah
yang ditimbang amalnya kada kawa ke surga langsung, giring ke neraka ulun. Allah bersifat pengampun, kata Allah panggil orang tu, panggil. Dipanggil tanya, kata Allah, hai malaikat, Allah lebih tahu tapi nyuruh malaikat. Pernah tak selama hidupnya duduk berkumpul jadilah dengan orang-orang saleh? Kalaunya pernah sudah, dosanya ku ampuni, kata Allah, masuklah dia ke dalam surga bersama orang saleh. Maka alhamdulillah kita malam Senayan tadi kita dapat duduk kumpul bersama orang-orang saleh. Orang sedunia datang, orang alim-alim datang, para habaib datang. Saya melihat Habib Lutfi ada datang juga. Mana-mana penjuru datang. Saya mendarat di Banjarbaru itu jam 5.30. Ulun di atas itu melihat Tugu Banjarbaru itu penuh orangnya. Majulun di mana? Ulun lagi mendarat diambili, terpaksa ulun di posko Banjarbaru. Sampai ke situ kada lewas azan. Itu pun padatnya minta ampun. Makanya kita kalau ditanya, pernah dak duduk bersama orang saleh? Pernah. Kapan? Malam Isnin haul abah guru sekumpul. Maka beruntung kita nang sampai ke sana tuh beruntung. Walaupun kada parak benar, yang penting kita sekedudukan waktu berkumpulnya para ulama kita ada di sekitarnya. Maka beruntung kita nang begana intang nang guru sekumpul ni untung banget sudah. Makanya pian jangan pindah lagi, berenang aja di sini. Apalagi pindah ke Tungkal kedusah, mengalih kami Maharagu ini aja. Kenapa? Karena ada mutiara yang berharga di perut bumi. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan sehingga dosa kita diampuni berganti dengan rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Adapun penyakit hati yang kedua akan kita sambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah biar tahun depan diundang lagi. Lebih kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.